Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2018, Amerika Serikat diguncang oleh sebuah kasus pembunuhan yang memicu kemarahan publik. Korbannya adalah seorang atlet terbaik di salah satu kampus yang ada di California. Sebelum pembunuhan itu terjadi, dia ternyata telah berkali-kali meminta pertolongan kepada pihak berwenang. Karena di saat itu dia merasa kalau hidupnya berada dalam situasi bahaya. Namun setiap laporan yang dia sampaikan justru tidak pernah ditangani dengan keseriusan yang seharusnya. Beberapa minggu kemudian setelah melapor, seluruh kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Kematian perempuan muda tersebut bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarganya, tetapi juga memunculkan satu pertanyaan besar, yaitu benarkah tragedi pembunuhan ini sebenarnya bisa dicegah? Video shows him outside at 6:26 a.m. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas kisah di baliknya. Lauren Elizabeth McCluskey lahir pada tanggal 12 Februari 1997 di wilayah Berkeley, California, Amerika Serikat. Dia merupakan putri pertama dari pasangan Matt McCluskey dan juga Jill McCluskey. Kedua orang tuanya adalah akademisi yang sangat dihormati. Sang ayah berprofesi sebagai profesor fisika, sementara sang ibu merupakan profesor ekonomi. Keduanya mendedikasikan hidup mereka untuk dunia pendidikan dan penelitian. Ketika Lauren masih kecil, keluarga mereka pindah ke kota Pullman, Washington, setelah orang tua Lauren menerima posisi sebagai dosen tetap di Washington State University. Pullman bukanlah kota besar yang ramai, melainkan sebuah kota pelajar yang cukup tenang. Di sanalah Lauren tumbuh bersama adiknya yang bernama Ryan, dalam sebuah lingkungan keluarga yang menanamkan nilai kemandirian, kedisiplinan, dan kebiasaan untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap hal. Sejak kecil Lauren dikenal sebagai anak yang aktif dan penuh rasa ingin tahu. Dia lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah, seperti memanjat pohon, berlari, atau bermain di alam terbuka. Energinya yang seolah tidak pernah habis bahkan sering menjadi bahan candaan dari kedua orang tuanya. Melihat hal itu, Jill mulai memperkenalkannya pada berbagai cabang olahraga sebagai wadah untuk menyalurkan energinya tersebut. Keputusan sederhana itulah tanpa disangka menjadi awal dari perjalanan Lauren di dunia atletik. Saat berusia 8 tahun, Lauren mengikuti kompetisi junior Olimpik. Dia turun di 3 nomor sekaligus, yaitu lari 400 meter, lompat tinggi, dan lompat jauh. Hasilnya benar-benar luar biasa. Lauren berhasil menjuarai ketiga nomor tersebut sekaligus memecahkan rekor di masing-masing cabang. Sebuah pencapaian yang sangat langka bagi anak seusianya. Sejak saat itu, kehidupan Lauren tidak pernah jauh dari lintasan atletik. Masa kecilnya dipenuhi latihan demi latihan. Ketika teman-teman sebayanya menghabiskan akhir pekan untuk bermain atau berlibur, Lauren justru bangun pagi untuk mengikuti kompetisi dan juga menjalani pemusatan latihan. Meski harus melakukan rutinitas yang padat sejak usia muda, Lauren hampir tidak pernah mengeluh. Kesibukannya sebagai atlet tidak pernah membuat Lauren menjauh dari keluarganya. Bahkan ketika kelak harus melanjutkan kuliah di luar kota, Lauren hampir selalu menyempatkan diri untuk menelpon kedua orang tuanya. Obrolan mereka seringkali membahas hal-hal sederhana, mulai dari proses latihan, nilai kuliah yang baru keluar, hingga cerita-cerita lucu bersama teman-temannya. Memasuki tahun terakhir SMA, nama Lauren mulai dilirik banyak universitas. Prestasinya di dunia atletik membuat berbagai kampus menawarkan beasiswa penuh. Lauren sebenarnya memiliki banyak pilihan. Setelah mempertimbangkan semuanya, dia menjatuhkan pilihan pada University of Utah yang terletak di wilayah Salt Lake City. Keputusan itu bukan hanya didasarkan pada kualitas program akademiknya, tetapi juga karena tim atletik kampus tersebut dikenal sebagai salah satu yang paling kompetitif di NCAA Divisi 1, sebuah kasta tertinggi olahraga antar universitas di Amerika Serikat. Di kampus itu, Lauren mengambil jurusan komunikasi karena merasa bidang itu paling sesuai dengan kepribadiannya. Dia senang berinteraksi dengan orang lain dan berharap suatu hari nanti dapat bekerja di bidang hubungan masyarakat atau menjadi penasihat akademik bagi para mahasiswa. Hari-hari Lauren sebagai mahasiswi berlangsung sangat padat.
Pagi hingga siang dihabiskan untuk kuliah, sementara sore hingga malam diisi dengan latihan atletik. Di sela-sela itu masih ada tugas kuliah, kegiatan organisasi, aktivitas gereja, dan waktu bersama teman-temannya. Meski jadwalnya nyaris selalu penuh, Lauren tetap mampu mempertahankan prestasi akademik yang mengesankan. Dia beberapa kali masuk ke Dean List sebagai mahasiswa berprestasi dengan IPK sekitar 3,77, sebuah pencapaian yang tidak mudah bagi atlet tingkat nasional yang harus membagi waktu hampir setiap hari. Lalu, kesibukan itu justru membentuk Lauren menjadi pribadi yang semakin percaya diri. Jika saat pertama kali datang ke kampus dia dikenal cukup pemalu, seiring berjalannya waktu, dia mulai aktif mengikuti berbagai kegiatan sosial. Lauren senang bernyanyi, karaoke bersama teman-temannya, menghadiri acara kampus, bahkan sesekali memberanikan diri tampil dalam acara open mic komedi hanya untuk bersenang-senang. Hal-hal tersebut dulu tidak pernah dia bayangkan saat masih duduk di bangku SMA. Memasuki musim gugur tahun 2018, Lauren telah berada di tahun terakhir perkuliahannya. Wisuda tinggal menghitung bulan. Dia mulai menyusun berbagai rencana untuk masa depan. Lauren ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana. Dia juga bermimpi suatu hari nanti bisa tinggal di kota yang lebih hangat seperti kota San Diego. Di sana dia ingin memulai pekerjaan impiannya dan membangun kehidupan baru setelah bertahun-tahun mendedikasikan hidupnya pada dunia atletik. Di tengah semua rencana itu, ada satu bagian dalam hidup Lauren yang belum banyak dia pikirkan, yaitu kisah asmara. Selama ini, dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk kuliah dan juga latihan daripada menjalin sebuah hubungan dengan seseorang. Semua itu perlahan berubah pada Sabtu malam tanggal 1 September 2018. Malam itu Lauren mengajak sahabat sekaligus teman sekamarnya yaitu Alexandria Mampri untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah bar yang bernama London Bell yang berada di kawasan Main Street, Salt Lake City. Saat itu mereka hanya ingin melepas penat setelah beberapa hari disibukkan oleh tugas kuliah. Setibanya di sana, antrian pengunjung sudah mengular hingga keluar pintu. Sambil menunggu giliran masuk, perhatian Lauren tiba-tiba tertuju kepada seorang petugas keamanan yang sedang berjaga. Pria itu bertubuh tinggi, berbahu lebar, berkulit hitam, dan tampak jauh lebih dewasa dibandingkan sebagian besar mahasiswa yang datang malam itu. Dengan postur atletis serta pembawaannya yang cukup tenang, pria itu sibuk mengatur antrian sambil memastikan setiap pengunjung dapat masuk dengan tertib. Entah mengapa di saat itu Lauren tak bisa berhenti memperhatikan pria tersebut. Lauren bahkan sempat berbisik kepada Alex bahwa pria itu mengingatkannya pada aktor yaitu Dwayne "The Rock" Johnson karena tubuhnya yang cukup besar dan juga karismanya yang cukup mencolok. Tak lama kemudian, antrian mulai bergerak dan giliran mereka memasuki bar pun tiba. Suasana di dalam London Bell jauh lebih ramai daripada yang mereka bayangkan. Hampir seluruh meja telah terisi, sementara para pengunjung memenuhi area dansa dan juga lorong-lorong ruangan. Lalu beberapa saat kemudian, petugas keamanan yang tadi diperhatikan oleh Lauren tiba-tiba menghampiri mereka. Tanpa banyak bicara, dia membantu Lauren dan Alex untuk melewati kerumunan hingga menemukan tempat duduk yang masih kosong. Lauren lalu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Percakapan mereka berlangsung singkat, mereka bahkan belum sempat saling memperkenalkan diri. Meski begitu, sepanjang malam pria tersebut beberapa kali kembali menghampiri meja Lauren. Kadang untuk memastikan keadaan tetap aman, kadang juga sekedar menanyakan apakah mereka membutuhkan sesuatu yang lain. Setiap kali dia ingin mendekat, Lauren diam-diam mencuri pandang. Alex yang menyadarinya hanya bisa tersenyum-senyum melihat tingkah sahabatnya. Menjelang pulang, Lauren melakukan sesuatu yang bahkan membuat dirinya sendiri terkejut. Dia mengambilkan selembar tisu dan menuliskan nomor teleponnya di atas tisu itu. Lauren lalu berkata kepada Alex bahwa jika pria itu kembali menghampiri mereka sebelum pulang, dia akan memberikan nomor tersebut. Tanpa diduga, kesempatan itu benar-benar datang. Saat Lauren dan Alex berjalan menuju pintu keluar, petugas keamanan itu kembali mendekati mereka. Tanpa berpikir panjang lagi, Lauren langsung menyelipkan tisu berisi nomor teleponnya ke tangan pria tersebut. Lalu dia pun buru-buru keluar sambil menahan rasa malu. Di sepanjang perjalanan pulang, Lauren terus tertawa sendiri. Dia bahkan mengaku kepada Alex bahwa tindakan itu benar-benar di luar kebiasaannya. Selama ini, dia selalu menunggu pria yang lebih dulu mendekatinya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, justru dia yang mengambil inisiatif.
Singkat cerita, keesokan paginya, ponsel Lauren menerima sebuah pesan singkat dari pria yang ditemuinya malam sebelumnya. Dari percakapan itulah Lauren mengetahui bahwa pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Sean Phil, berusia 28 tahun. Dia mengaku sebagai mahasiswa Salt Lake Community College, sekaligus bekerja paruh waktu sebagai petugas keamanan di London Bell. Percakapan mereka mengalir begitu saja. Keesokan harinya, setelah Lauren pulang dari gereja, Sean mengajaknya bertemu di sebuah area panjat tebing. Lauren menerima ajakan tersebut. Sean kemudian menjemputnya sambil membawa setangkai bunga mawar. Gestur sederhana itu membuat pertemuan mereka meninggalkan kesan yang begitu manis. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di area panjat tebing sebelum melanjutkan makan malam bersama. Sepulang dari kencan itu, Lauren langsung menelpon ibunya. Dengan nada penuh semangat, dia menceritakan bahwa akhirnya dia bertemu dengan seseorang yang menurutnya sangat menyenangkan. Ibunya di saat itu ikut merasa bahagia mendengar antusiasme dari putrinya. Sejak pertemuan itulah, hubungan Lauren dengan Sean Phil berkembang semakin dekat hingga akhirnya mereka resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Pada awal hubungan mereka, tidak ada yang menyangka bahwa kisah yang tampak begitu menjanjikan tersebut perlahan berubah menjadi awal dari sebuah mimpi buruk. Semakin lama mereka bersama, semakin banyak sikap Sean yang membuat Lauren merasa tidak nyaman. Dia mulai menelpon Lauren berkali-kali dalam sehari dan marah jika panggilannya tidak segera dijawab. Sean juga berusaha mengatur berbagai aspek kehidupan Lauren, termasuk cara berpakaian. Dia memintanya untuk mengenakan pakaian yang lebih tertutup. Selain itu, dia semakin sering membicarakan senjata api, bahkan menyarankan agar Lauren menyimpan sepucuk pistol di kamar asramanya. Awalnya Lauren menganggap semua itu sebagai bentuk perhatian yang berlebihan. Namun seiring berjalannya waktu, dia mulai menyadari bahwa sikap itu bukan sekedar perhatian, melainkan upaya untuk mengontrol hidupnya. Malam tanggal 9 Oktober 2018 menjadi titik balik hubungan mereka. Malam itu, Sean yang memang sudah beberapa kali menginap di kamar asrama Lauren kembali datang seperti biasanya. Ketika Sean sedang lengah, perhatian Lauren tiba-tiba tertuju pada sebuah kartu identitas miliknya. Rasa penasaran mendorong Lauren untuk mengambil kartu tersebut. Sesaat setelah melihat kartu identitas itu, Lauren seketika langsung terdiam. Nama yang tertera di sana bukanlah Sean Phil, melainkan Melvin Rowland. Dengan perasaan campur aduk, Lauren segera mencari nama tersebut melalui internet. Hasil pencarian yang muncul seolah meruntuhkan seluruh kepercayaannya. Pria yang baru beberapa minggu menjadi kekasihnya itu ternyata adalah seorang mantan narapidana sekaligus pelaku kejahatan seksual yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Lauren hampir tidak bisa memejamkan mata di malam itu. Keesokan harinya dia menghubungi ibunya yaitu Jill dan menceritakan semua yang baru saja dia ketahui. Meski berusaha tetap tenang, Lauren mengaku merasa kalau dia sangat ketakutan. Hingga pada pagi harinya, seolah tidak terjadi apa-apa, Melvin meminta izin meminjam mobil Lauren dengan alasan ingin menyelesaikan beberapa urusan pribadi. Lauren pun mengabulkan permintaan tersebut. Namun setelah mobil dibawa pergi, Melvin justru sengaja tidak kunjung mengembalikannya. Peristiwa itu semakin meyakinkan Lauren bahwa Melvin sedang berusaha mempertahankan kendali atas dirinya. Di sisi lain, setelah mendengar cerita putrinya, Jill segera menghubungi kepolisian Universitas Utah dan meminta petugas mendampingi Lauren untuk mengambil kembali mobilnya dengan aman. Setelah kendaraan itu berhasil dikembalikan, Lauren menemui Melvin dan menegaskan bahwa hubungan mereka berakhir sampai di situ. Melvin tidak menerima keputusan tersebut. Meski berusaha membujuk Lauren agar berubah pikiran, Lauren tetap teguh pada keputusannya dan memilih mengakhiri hubungan mereka. Hanya 2 hari setelah putus, ponsel Lauren mulai dibanjiri pesan dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Salah satu pesan mengabarkan kalau Melvin telah meninggal dunia dan mengajaknya menghadiri pemakaman. Tak lama kemudian muncul lagi pesan lain yang mengaku sebagai teman Melvin, di mana dia menyalahkan Lauren atas kecelakaan yang dialami oleh Melvin. Lauren segera menyadari bahwa semua itu hanyalah upaya untuk memancing dirinya keluar. Dia memblokir seluruh nomor tersebut dan melaporkannya kepada polisi kampus.
Tetapi meski begitu, teror tersebut tidak berhenti di sana. Seseorang kemudian mengancam akan menyebarkan foto dan juga video tak senonoh milik Lauren apabila dia tidak membayar sejumlah uang. Lalu karena merasa ketakutan, Lauren 2 kali mengirim masing-masing $1.000 melalui aplikasi Venmo. Meski demikian, ancaman terus berlanjut. Setiap kali Lauren memblokir satu nomor, Melvin kembali menghubunginya menggunakan nomor yang lain. Lama-kelamaan, Lauren menyadari bahwa uang bukanlah tujuan utama Melvin. Seluruh ancaman tersebut hanya cara untuk mempertahankan kendali atas dirinya. Ketika Lauren akhirnya memutuskan seluruh akses komunikasinya, Melvin merasa kehilangan kontrol. Sejak saat itu, perilakunya berubah menjadi semakin agresif. Merasa keselamatannya tak lagi bisa dianggap aman, Lauren memutuskan kembali mencari bantuan kepada pihak berwenang. Lauren kembali mendatangi polisi kampus. Kali ini dia datang bersama sahabatnya Alexandria untuk menjelaskan secara rinci bahwa pria yang selama ini dikenalnya sebagai Seanville sebenarnya adalah Melvin Rowland, seorang mantan narapidana yang menggunakan identitas palsu. Lauren juga menjelaskan bahwa pria itu terus menguntit, memeras, dan menerornya. Namun, sangat disayangkan laporan tersebut tidak mendapatkan respon seperti apa yang diharapkan. Kasus itu hanya diperlakukan sebagai penipuan melalui pesan singkat. Lauren diminta menunggu hingga detektif yang menangani perkara tersebut masuk kerja kembali. Karena merasa belum memperoleh perlindungan yang dibutuhkan, Lauren kemudian menghubungi kepolisian Salt Lake City. Akan tetapi, karena sebagian besar kejadian berlangsung di lingkungan kampus, dia kembali diarahkan untuk berurusan dengan polisi University of Utah. Hari demi hari berlalu tanpa adanya tindakan nyata yang mampu menghentikan Melvin. Tanpa disadari Lauren, Melvin ternyata masih memiliki akses ke akun email pribadinya. Beberapa waktu sebelumnya, Lauren pernah membuka akun email tersebut menggunakan ponsel milik Melvin, dan akses itu tidak pernah keluar sepenuhnya. Dari situlah, Melvin dapat membaca email, tangkapan layar laporan, hingga perkembangan penyelidikan yang dikirim Lauren kepada pihak kepolisian. Itulah sebabnya setiap kali Lauren mengambil langkah untuk mencari bantuan, Melvin selalu tampak selangkah lebih maju. Lauren bahkan sempat curiga ada seseorang dari dalam kepolisian yang membocorkan laporannya. Padahal seluruh informasi itu diperoleh Melvin melalui akun email Lauren sendiri. Sementara Lauren terus berharap pihak berwenang segera bertindak, Melvin justru mulai menyusun rencana yang jauh lebih mengerikan. Dia meminjam sebuah pistol dari seorang temannya dengan alasan ingin mengajari pacarnya menembak. Setelah memperoleh senjata itu, Melvin mulai mengawasi aktivitas Lauren hampir setiap hari. Dia beberapa kali datang ke area kampus menggunakan kendaraan pinjaman, lalu mengamati jadwal kuliah Lauren serta memperhatikan aktivitas keluar masuk asrama, dan juga mencari kesempatan ketika Lauren sedang sendirian. Tibalah pada tanggal 19 Oktober 2018, Melvin bahkan sempat berkeliaran di sekitaran asrama Lauren dengan mengenakan kostum Deadpool agar tidak mudah dikenali. 3 hari kemudian, tepat pada malam tanggal 22 Oktober 2018, sekitar pukul 8 malam, Lauren keluar lebih awal dari kelas malamnya. Sambil berjalan menuju asrama, dia menelpon sang ibu. Percakapan mereka berlangsung hangat. Dibanding beberapa hari sebelumnya, suara Lauren terdengar jauh lebih tenang. Namun, ketenangan itu hanya berlangsung beberapa saat. Ketika Lauren hampir tiba di depan pintu asrama, Melvin yang telah lama menunggunya tiba-tiba muncul dari arah belakang dan langsung menyergapnya. Di seberang telepon, Jill mendengar putrinya berteriak, tidak, berulang kali. Beberapa detik kemudian, terdengar suara ponsel terjatuh ke atas tanah, disusul suara Lauren yang seolah sedang diseret menjauh. Jill terus memanggil nama putrinya, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Lalu suaminya, yaitu Matt yang berada di sampingnya, segera menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan bahwa Lauren kemungkinan baru saja diculik ketika masih berbicara melalui telepon. Di sisi lain, di area parkir asrama,
Melvin menyeret Lauren menuju mobil yang telah dipersiapkan. Lauren terus berusaha melawan dan menolak mengikuti keinginan mantan kekasihnya itu. Meski mendapatkan perlawanan, Melvin berhasil memaksa Lauren untuk masuk ke kursi belakang mobil. Di dalam kendaraan itu, Lauren kembali memberikan perlawanan. Merasa kehilangan seluruh kendali atas Lauren yang selama berminggu-minggu berusaha dia manipulasi, Melvin akhirnya mengeluarkan sebuah pistol lalu melepaskan beberapa tembakan ke arah Lauren hingga dia tewas dalam mobil tersebut. Usai menembak Lauren, Melvin meninggalkan mobil dan melarikan diri dengan berjalan kaki menuju ke stasiun kereta yang berada tak jauh dari kampus. Menurut laporan darurat yang diterima dari keluarga Lauren, kepolisian Universitas Utah bersama kepolisian Salt Lake City segera mengerahkan petugas untuk menyisir seluruh area kampus. Karena saat itu polisi menduga Lauren menjadi korban penculikan, pihak kampus langsung memberlakukan lockdown, membatalkan seluruh kelas malam dan meminta seluruh mahasiswa tetap berada di dalam gedung asrama hingga situasi dinyatakan aman. Sekitar 2 jam kemudian, petugas akhirnya menemukan mobil yang digunakan Melvin terparkir di area kampus. Saat pintu kendaraan dibuka, Lauren ditemukan tergeletak di kursi belakang dengan beberapa luka tembak dan dinyatakan dia telah meninggal dunia. Sementara perburuan terhadap Melvin terus berlangsung, polisi akhirnya berhasil melacak keberadaannya di sebuah gereja di pusat kota Salt Lake City. Ketika petugas memasuki gereja tersebut, mereka mendapati Melvin telah lebih dulu melakukan aksi eksekusi diri dengan menggunakan pistol sebelumnya. Dengan tewasnya Melvin, pengejaran pun berakhir. Bagi banyak orang, tragedi ini seolah telah selesai. Namun, setelah proses penyelidikan dimulai, perhatian publik justru beralih pada pertanyaan yang jauh lebih besar. Bagaimana mungkin seorang mahasiswi yang telah berkali-kali meminta perlindungan dan juga pertolongan tetap gagal diselamatkan oleh pihak yang seharusnya? Pertanyaan itulah yang kemudian membuka rangkaian investigasi besar terhadap penanganan kasus Lauren McCluskey. Pada tahun 2020, Universitas Utah secara resmi mengakui bahwa penanganan terhadap laporan Lauren tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Para petugas gagal memahami tingkat ancaman yang sedang dihadapi oleh Lauren. Sebagai bagian dari penyelesaian gugatan, Universitas Utah menyetujui pembayaran ganti rugi sebesar 13,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 244 miliar rupiah kepada keluarga Lauren. Selain itu, pihak kampus juga berkomitmen melakukan reformasi besar terhadap sistem keamanan kampus, termasuk membentuk unit khusus yang menangani kasus kekerasan dalam hubungan dan ancaman terhadap mahasiswa. Bagi keluarga Lauren, pengakuan tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban. Namun, tidak ada keputusan pengadilan maupun nilai ganti rugi sebesar apapun yang mampu mengembalikan putri mereka. Kepergian Lauren McCluskey mengubah kehidupan keluarganya untuk selamanya. Matt dan Jill kehilangan putri sulung yang selama ini telah mereka banggakan sebagai atlet berprestasi, mahasiswi yang cerdas sekaligus pribadi yang penuh kasih. Di tengah duka yang begitu besar, mereka memilih untuk mengubah kehilangan itu menjadi sebuah perjuangan. Keduanya kemudian mendirikan Lauren McCluskey Foundation, sebuah yayasan yang berfokus pada peningkatan keselamatan mahasiswa, memberikan dukungan kepada korban penguntitan dan juga kekerasan dalam hubungan, serta mendorong agar tidak ada lagi keluarga-keluarga lain yang mengalami tragedi yang serupa. Kasus Lauren juga memicu evaluasi terhadap sistem keamanan kampus di berbagai wilayah Amerika Serikat. Banyak mahasiswa maupun korban kekerasan dalam sebuah hubungan mulai berani menceritakan pengalaman mereka setelah sebelumnya merasa diabaikan ketika mencari suatu pertolongan. Perubahan-perubahan tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman berupa pemerasan maupun kekerasan dalam hubungan tidak boleh dipandang sebagai persoalan pribadi semata. Ketika seseorang berulang kali meminta perlindungan, setiap laporan harus diperlakukan sebagai tanda bahaya yang layak ditanggapi dengan serius. Hingga hari ini, Lauren tidak hanya dikenang sebagai korban sebuah pembunuhan, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi lahirnya sebuah perubahan. Kisahnya mengajarkan kita bahwa keberanian seorang korban untuk mencari pertolongan harus selalu diimbangi dengan kesiapan orang-orang di sekitarnya untuk mendengar, memahami, dan bertindak sebelum semua itu menjadi terlambat. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.
Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli melalui fitur belanja di bawah. Neckband Philips TAA 1708 Bone Conduction. Neckband ini punya build quality yang bagus banget dengan harga yang terjangkau. Desainnya cukup unik, meskipun gak kalian masukin ke dalam lubang telinga, tapi suara yang dihasilkan tetap realistis banget. Karena produk ini udah pakai teknologi Dynamic Audio Energy Allocation Algorithm, yang mana itu ngebuat suaranya kedengaran lebih natural dan juga jernih. Cocok untuk kalian pakai saat olahraga, kerja, dan aktivitas lainnya. Jika tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah.